episode terakhir dari bab terperdaya dalam kitab Tazkiyatun Nafs ya. Ini adalah summary dari kitab Ihya Ulumuddin yang udah disaring, hadis-hadis yang doif, yang palsunya udah disaring. Jadi insya Allah yang disampaikan malam hari ini aman. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya teman-teman, kita akan masuk ke materi ini, penutup dari bab 23 ya, tentang terperdaya. Kita lanjut langsung ya. Siapa orang yang terperdaya berikutnya yang kita perlu tahu? Yaitu adalah mereka yang ini ada di sebagian kalangan, yaitu orang yang ngerasa dirinya udah deket banget sama Allah, sehingga dia ngerasa dia udah gak punya kewajiban apapun. Dan keyakinan ini membuat seseorang itu udah keluar dari Islam alias murtad. Yaitu mereka yang mengira saya ini udah dekat sama Allah, saya udah melebur dengan Allah. Kalau sampai bilang saya nyatu dengan Allah, jelas itu mah wahdatul wujud, yaitu kafir. Jelas. Atau nggak ngaku kalau dirinya nyatu dengan Allah, cuman dia bilang karena aku udah soleh banget, maka syariat itu sudah tidak berlaku untukku. Karena syariat itu hanya untuk orang-orang awam. Adapun aku udah mencapai tingkatan spesial, maka syariat sudah tidak wajib untuk diriku. Dan aku udah pernah menyampaikan salah satu kisah yang diriwayatkan tentang Abdul Qadir Al-Jailani ya. Dimana dulu ada berapa ya, kalau nggak salah 500 orang ahli ibadah. Jadi rajin sholat. Kemudian di suatu malam pas lagi tahajud kedatangan setan. Setannya berubah jadi cahaya. Ya. Kemudian si setannya ini pokoknya datang cahaya kayak gitu. Dan ngomong-ngomong, kalau kalian kedatangan makhluk-makhluk yang aneh kayak gitu, jangan langsung ngira itu malaikat. Ya, jangan ya. Jadi tes aja, kalau dia malaikat, pasti dia kebaikan semua yang disampaikannya. Kalau malaikat tuh pasti sesuai syariat aja. Itu. Kalau setan atau jin bisa sesuai syariat, bisa nggak sesuai syariat. Setan bisa nggak sesuai syariat? Bisa. Contohnya hadis di mana setan ngajarin Abu Hurairah untuk baca ayat kursi sebelum tidur. Bisa aja setan kayak gitu. Nggak tahu, bukan tobat, eta setan cuman ya pingin, mungkin dia lagi ngelatih hafalan dia mungkin ya. Ya namanya setan kan sama dengan manusia gitu, bisa sombong. Jadi ya kayak liberal aja, orang-orang liberal hafal Quran tapi kan bukan untuk menghayatinya, tapi untuk merusak Quran, untuk merusak Islam. Nah, jadi ahli ibadah ini kedatangan sama cahaya, lalu cahaya ini berbicara, aku adalah utusan dari Tuhanmu, aku utusan dari Allah. Aku ingin memberitahu kepadamu bahwasanya kamu ini ibadahnya diterima, kamu sangat soleh. Maka sekarang kamu sudah tidak wajib apapun. Kamu udah boleh minum khamr, zina, gak ada larangan buatmu karena kamu udah spesial di mata Allah. Akhirnya ahli ibadah ini terkecoh dan jadi tuh. Dia jatuh ke zina, mabok karena dirinya ngerasa dia udah gak terkena beban syariat. Orang kayak gini kafir. Terus ada yang bilang, tapi kan dia terkecoh sama syubhat setan. Enggak. Masih ingat bab 21 kitab Tauhid, Al-Ma'lum Minaddin Bid-Darurah. Yaitu perkara-perkara yang tidak dimaafkan seorang pun yang tidak ngerti. Contoh, di Indonesia, wajar atau enggak ada orang yang ngakunya Islam tapi enggak tahu kalau babi haram? Wajar enggak? Enggak wajar. Miras haram, dia enggak tahu. Wajar enggak? Enggak. Dia enggak tahu kalau sholat itu wajib. Enggak wajar. Tapi kalau misalnya ada orang yang enggak tahu kalau jenggot itu termasuk perintah Nabi SAW, wajar enggak? Masih wajar kalau gitu.
Ya, makanya kalau ada orang yang mencela jenggot nggak bisa kita kafirkan. Ya, karena dia belum tahu jenggot itu ternyata syariat dari ajaran dari Allah, ya. Dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun kalau misalnya kasusnya adalah seseorang nggak tahu kalau miras haram, babi haram, ninggalin sholat haram, kemudian dia ngelakuin itu dengan anggapan ini nggak haram, dia kafir keluar dari Islam. Ini terperdaya level tinggi. Ini terperdaya yang level tinggi banget. Kemudian yang selanjutnya, terperdaya yang selanjutnya adalah orang yang membolehkan segala hal. Jadi semuanya bagi dia tuh halal, semuanya tuh halal. Terus bedanya antara yang pertama atau kedua apa? Ngelesnya beda. Walaupun ujung-ujungnya sama, yaitu semuanya halal. Tapi kalau yang ke pertama mah, dia ngerasa dia udah soleh banget, sehingga dia nggak kena kewajiban apapun. Kalau yang kedua, pembahasan yang kedua adalah poin apa? Tipe yang kedua, yaitu orang yang merasa segala sesuatu tuh wah halal, nggak ada masalah. Asal nggak ngebahayain orang lain. Dengan alasan apa? Alasannya adalah karena Allah itu menciptakan manusia dan Allah nggak butuh sama manusia. Maka nggak ada aturan gitu. Nggak ada. Ini sebagian agnostik tuh gitu. Agnostik yang dia KTP-nya Islam tapi semi-semi agnostik gitu deh. Antara mau jadi agnostik atau enggak. Dia sebenarnya udah kafir kalau kayak gitu ya. Nah, dia tuh bilang kayak gini bahwa Allah tuh menciptakan segala sesuatu dan Allah tuh maha baik, Allah nggak butuh sama hambanya. Maka kita nggak ada masalah ngelakuin apapun asal nggak membahayakan orang lain. Wah, ini juga udah bahaya. Sama-sama bisa bikin murtad, tergantung rincian dosanya ya. Kalau ada orang yang bilang ngerokok nggak apa-apa asal nggak ngebahayain orang lain, itu nggak bisa kita kafirkan. Karena mungkin dia belum paham gitu tentang masalah rokok, dan dalil tentang rokok kan tidak qot'i dari Quran ya, tapi istimbatnya dari Quran dan hadis, dan seluruh ulama yang ngerti dan cerdas sepakat haramnya rokok, dan dokter juga sepakat haramnya rokok. Cuman orang-orang awam yang bilang rokok halal karena kekeh sama ulama-ulama sono ya yang menghalalkan rokok, ya kita nggak kafirkan mereka, tapi cerdaskan mereka harusnya. Pak, kalau mau ngerokok jangan di motor gitu ya. Kalau mau di motor boleh, tapi motornya Pak lagi di rumah sendiri gitu ya, parkir. Jangan pas lagi di jalan, cerdasin deh. Tugas kita mencerdaskan perokok. Sebelum bikin mereka tobat nasuha dari rokok, cerdasin dulu. Sampaikan ke mereka kalau ngerokok itu ada orang-orang yang terzolimi, mereka ngedoain bisa terkabul tuh. Cerdasin aja. Walaupun gak cerdas-cerdas, terserah, yang penting tugas kita cerdasin. Ya, edukasi ini mungkin gak tahun ini, gak tahun depan, gak abad ini, tapi mungkin 2 abad lagi orang bisa berhenti dari rokok gara-gara kita mulai mengkampanyekan jauhi rokok. Karena kakak Arizal tuh lumayan perokok, bisa dibilang perokok berat ya. Cuman ternyata niat, gampang banget niat, aku pingin istriku hamil. Akhirnya dia pas lagi jalan-jalan ya, bulan madu kalau nggak salah, atau lagi jalan-jalan aja, langsung dia buang rokoknya, buang, dah, vape-nya dibuang, cep, gitu. Udah nggak ngerokok lagi, gitu. Bisa ternyata asal tekadnya kuat, gitu ya. Atau kalau misalnya nggak bisa gitu ya pelan-pelan deh, yang biasanya 2 bungkus kurangi jadi 2 bungkus kurang 1 rokok, gitu dulu aja. Gak apa, dikit-dikit dulu aja, dikit-dikit. Kayak Arizal nih, ini kebiasaan buruk Arizal tuh tidur 1/2 malam. Nah itu udah biasa, 1/2 malam tuh gara-gara setelah Yusuf Daniel lahir, udah biasa gendong anak sampai kadang jam 3 pagi, 3:30. Jadi tidur Arizal udah rubah, jadwalnya 1/2. Nah kemarin ke dokter dan kata dokter, wah ini kebakar nih telinganya, lidahnya dan sebagainya, kebakar sama asam lambung katanya. Kamu tidurnya kemalaman ya? Iya dok, udah susah dirubahnya. Ya udah pelan-pelan aja dirubahnya, nggak usah langsung jadi jam 8, itu anak kebaikan itu ya. Terlalu baik itu jam 8 mah. Nah, nanti jadi nggak bisa ngisi kajian, bahaya. Ya udah kurangin dulu aja, jam 11:30 dulu deh. 11:30 rutinin gitu selama 1 bulan. Nanti ngurangin lagi jam 11. Terus saya sampai ujung-ujungnya jam 9-an lah. Ya kalau ada kajian berarti jam 10-an. Oke, teman-teman, jadi lihat ya. Yang pertama dan kedua, dua-duanya terperdaya oleh setan dan dua-duanya berpotensi kafir. Cuman beda alasan aja. Kalau yang pertama mah alasannya apa? Karena gue udah soleh banget. Jadi gue udah nggak kena beban syariat. Kalau yang kedua, nggak ngerasa dirinya soleh, enggak. Ngerasa dirinya jarang ibadah, sedikit amal, tapi dia ngerasa kan Allah mah menciptakan segala sesuatu untuk kita nikmati, asal nggak membahayakan orang lain nggak apa-apa kok.
Kafir gak? Tergantung dosanya ya. Misalnya ada orang yang ngedengerin musik, dia meyakini halalnya musik, dan dia bilang gak apa-apa dengerin musik asal jangan ganggu kayak sound horeg kayak gitu. Dia benci banget sama sound horeg, itu orang ngeganggu banget itu bisa terlaknat orang kayak gitu. Taunya pas di rumah pakai headset dangdutan, asal gak pas gitu ya, dangdutan pakai headset gitu, asal gak cocok aja gitu ya. Dangdutan biasanya pakai speaker gitu ya. Ya cuman dia pas kita nasehatin, Pak nggak boleh dengerin musik, dia bilang oh nggak apa-apa musik, kan ini ciptaan Allah yang indah, asal nggak ganggu orang lain. Nah yang kayak gini nggak bisa kita kafirkan, karena kan yang dia halalin perkara yang ulama masih khilaf tentang musik gitu. Ya jadi intinya, tapi dua-duanya tetap terperdaya, oke. Yaitu orang-orang yang ngerasa tadi saya emang udah nggak kena beban syariat, mau otomatis murtad. Atau yang kedua ngerasa segala sesuatu boleh asal nggak ganggu orang lain, ya. Kalau itu tergantung apa yang dia halalkannya, dan itu masuknya ke pembahasan kitab tauhid. Poin nomor 3 ini lagi, ini lucu dari Mufti Meng kemarin, ngakak dari Zaldo pas ini beliau nyampein ini, yaitu orang-orang yang ketat banget masalah makanan. Bukan masalah nutrisi, bukan. Kalau nutrisi mah bebas lah kalian. Punya murid yang dia ketat banget masalah nutrisi, biar apa? Biar kejaga, biar badan sehat dan sebagainya. Itu mah kumaha ente lah. Ini mah dia ketat karena nggak mau kemasukan yang haram-haram. Ini bagus apa nggak bagus? Ya bagus lah. Bagus dong. Terus yang terperdaya dianya apa? Jadi gini, dia terlalu fokus sama menjaga diri dari makanan-makanan yang haram secara zat. Secara zat haram. Contohnya miras, minuman ya, babi, daging anjing pakai sayur kol misalnya gitu ya, atau daging-daging yang haram lah untuk dimakan. Sampai dia lupa keharaman lain yang deket banget sama keharaman makanan juga. Ya. Contohnya dia ngeharamin daging babi, dia nggak mau, miras nggak mau, tapi dia kerja di pekerjaan yang haram, ya. Misalnya asuransi konvensional, bank konvensional, dia jadi karyawannya, ya. Akui dulu lah itu haram. Dulu ngisi kok di salah satu bank konvensional, ngisi ceramah, ya. Langsung netizen pada komen, Ustadz kan dikasih amplop beres ceramah, berarti Ustadz terima uang haram ya. Ada aja netizennya caranya untuk mencela deh. Pertama gini ya, sampaikan bahwa kerja sebagai pegawai bank konvensional itu jelas haram. Fatwa yang membolehkan bunga bank itu fatwa yang syadz, yang gak bisa diterima. Dari berbagai macam sisi gak bisa diterima, ya, gak bisa diterima. Nah, sehingga jadi karyawan bank konvensional tuh haram. Dan ceramah, dan nyindir masalah keharaman. Dan itu pas ceramah banyak yang nunduk-nunduk gitu. Dan beres ceramah, ada satu orang yang keluar dari bank. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ya, ada juga yang bilang, Ustadz maaf ya, saya belum bisa keluar. Saya udah tahu haram ya Ustadz, cuman saya belum bisa keluar dari sini. Ya bilang, ya sok, kamu berjuang cari kerja secepatnya. Cuman sayang sih untuk yang satu ini, dia malah nikah gitu. Padahal harusnya jangan dulu nikah. Uangnya masih haram kok malah lanjut nikah. Nanti nikahnya kalau kamu udah punya harta yang halal gitu. Kayaknya setelah nikah makin susah untuk keluarnya karena banyak tanggungan. Ya udahlah, kita doakan semoga Allah beri kemudahan untuk taubat ya pada mereka. Nah jadi itu mereka ketika mereka ngaharamin babi, ngaharamin miras, bahkan mereka mungkin ngeharamin rokok juga, tapi mereka pekerjaannya juga haram. Ya, sehingga seakan-akan beli ayam goreng pakai uang haram teh halal jadinya gitu. Kan keliru kita ya. Kalau beli ayam goreng tapi pakai uang haram ya haram ayam gorengnya. Ya. Tapi kalau misalnya beli babi pakai uang haram itu double haramnya gitu. Nah, jadi Mufti Meng tuh cerita gitu, ada dia lagi jalan-jalan ke luar negeri. Terus ketemu sama, bukan Mufti Meng ini, maaf ya. Ini Muhammad Salah. Pas dia kalau nggak salah lagi di kafe atau lagi di pesawat gitu ya, lupa. Ketemu ada cewek pakaiannya seksi. Terus bilang, "Hai." Gitu. Muhammad Salah balas lagi, "Hai." Gitu. Terus habis itu si ceweknya bilang, "Do you know where halal meat is?" Kamu tahu di mana daging halal gitu ya, di mana? Terus habis itu Muhammad Salah nanya,
Are you a Muslim? Oh, Muslim bukan. Oh, bukan. I'm not a Muslim, but my boyfriend is a Muslim, katanya. Wow, my boyfriend is a Muslim. And he doesn't want to eat anything but halal meat, katanya. Dia nggak mau makan apapun kecuali daging yang halal itu. Dia ketawa, Muhammad Salah ketawa. Kalau makan daging harus yang halal, tapi daging-daging yang lain dia nggak ada masalah gitu. Ngerti nggak maksudnya? Daging pacarnya maksudnya dipegang itu nggak masalah buat dia gitu ya. Ayo sapi kayak gitu kudu yang halal gitu. Jadi ada sebagian orang yang kayak gitu. Tentunya kita ngelihat dari dua angle ya. Angle pertama kita apresiasi. Orang kayak gitu kita apresiasi. Mama Harizal, ayah Harizal mungkin jatuh kepada keharaman-keharaman yang mereka belum paham. Atau yang mereka udah kasih tahu tapi malah ngikutin ustadz lain yang ngebolehin, seperti Ustadz Abdul Somad ngebolehin bank konvensional kan, ya riba bank nggak masalah untuk kata Ustadz Abdul Somad, dan itu jelas keliru fatwanya, ya. Jadi Mama Ayah Rizal masih jatuh kepada keharaman-keharaman karena belum paham atau ngikutin fatwa Ustadz lain yang emang pendapatnya ganjil, pendapatnya keliru. Tapi apresiasi ketika Mama dan Ayah Arizal ke Australia, itu pas mau belanja, setiap belanjaan itu dicek dulu barcode-nya. Ada aplikasinya untuk ngecek ada halal atau haramnya, dicek. Jadi belanja itu bisa 2 jam gitu. Apresiasi hal itu. Kalau kebalik kan, benar-benar ngejauhi banget yang haram, ya. Dari berbagai macam sisi, dari akad yang haram, begitupun daging yang haram, tapi ada kelonggaran karena punya ilmunya dan ngikut pendapat ini, yaitu lebih cenderung ke pendapat daging sembelihan orang-orang yang negeri mayoritasnya Yahudi atau Kristen itu halal, walaupun kita tidak melihat cara menyembelih mereka. Ya, jadi kalau misalnya Australia mayoritasnya itu kan Kristen, maka daging sapi, ayamnya halal, walaupun kita nggak tahu cara nyembelih mereka. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, kalau ada orang Muslim, kita tahu ya, kalau ada orang Muslim nyembelih daging, tapi nggak nyebut nama Allah sengaja, halal nggak dagingnya? Haram. Itu bangke jadinya. Tapi kalau ada non-Muslim nih, Kristen atau jangan non-Muslim ya. Non-Muslim secara spesifiknya Kristen dan Yahudi aja. Kalau agama selain Kristen Yahudi nggak diajak ya. Kita cuma lagi ngajakin Kristen dan Yahudi aja ya. Nah, orang Kristen dan Yahudi nyembelih sapi, kita ngelihat langsung dan mereka nggak nyebut nama Allah, mereka diem, itu tetap halal. Dalam mazhab Syafi'i itu, kalau orang Kristen Yahudi nyembelih, mereka nggak nyebut nama Allah, tetap sembelihannya halal. Tapi dalam mazhab Syafi'i juga ada rinciannya rada panjang, sedikit aja ngebuka wawasan kalian ya. Kristen dan Yahudi yang diterima itu pertama adalah hanya Kristen dan Yahudi yang murni dari klan Bani Israel. Itu ya. Adapun kalau misalnya Kristen dan Yahudi yang bukan dari klan Bani Israel, orang-orang Australia, Eropa, cek mereka ada nggak nenek moyangnya dari kalangan Bani Israel. Kalau ada, nanti ada rincian lagi. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i ketat, nggak sembarang Kristen Yahudi. Makanya amannya kalau dalam mazhab Syafi'i adalah selain Muslim haram daging sembelihannya. Saking rinciannya pelik. Jadi kalau misalnya Elwin mau nikahin orang Kristen, itu nggak bisa Kristen Cindo, nggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i harus Kristen asli Bani Israel. Tapi Cindo ada nggak? Masih mungkin Cindo, tapi dia atasannya nenek moyangnya dari kalangan klan Bani Israel. Nanti itu ada rinciannya boleh atau enggaknya juga. Oh, daripada punya udahlah yang Muslim aja deh. Ngapain milih-milih yang Kristen gitu? Kalau mau pilih yang Cindo tapi Muslimah gitu ya. Yang gitu aja ya. Silakan ya, Cindo Muslimah cantik, kaya gitu ya. Dan udah mau mati misalnya gitu kan, biar dapat warisannya. Astagfirullah. Kotor banget pikiranmu Elwin. Nah, ini pikiran ya. Maaf ya Elwin. Jadi kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, tadi ya tentang kita melihat orang yang hati-hati dalam keharaman, seperti yang tadi kisah si boyfriend tersebut, si cowoknya yang gak mau makan daging haram. Dari satu sisi kita apresiasi gitu, walaupun dia masih pacaran, tapi dia masih ada rasa takut kepada Allah untuk makan daging yang haram, walaupun dia masih ngelakuin haram yang lain. Tapi dari sisi dianya sebagai pelakunya, harusnya dia nyadar diri, kok aku yang haram malah pilih-pilih sih gitu.
Harusnya kan ya semuanya aku anggap haram dan semuanya harus aku perjuangkan untuk menjauhinya. Tentunya kita husnudzon kalau dia yakin juga pacaran haram, cuman dia belum bisa lepas dari dosa itu ya. Yang namanya dosa ya, orang-orang kan diuji dengan dosa tuh beda-beda ya. Ada orang yang diuji dengan dosa satu doang, itu dosa mabok, seperti Abdullah, kisah sahabat Nabi SAW, yang udah dicambuk berapa kali, dipukulin berapa kali sama sahabat kan. Sekali mabok ketahuan tuh 80 kali pukul kan, pakai rotan atau pakai sendal atau pakai cambuk lah 80 kali. Nah ini berulang-ulang, mabok lagi, cambuk lagi, mabok lagi, cambuk lagi. Ada orang yang nggak bisa lepas dari dosa karena emang Allah nguji di situ, gitu. Tapi ternyata Abdullah apakah dilaknat oleh Allah nggak? Padahal pemabok kan dilaknat sebenarnya. Tapi ternyata Nabi SAW bersabda, dia mencintai Allah dan Rasulnya, gitu. Diaku tuh kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi meng-ACC kesolehan sahabat ini, ya. Itu yang kedua ya. Ketiga, kita lanjut. Orang terperdaya yang ketiga adalah udah ya, tadi yang memperketat masalah makanan, ya, makanan yang haram dia jauhi, tapi keharaman yang lain dia kagak gitu lah. Ya, nah itu sesuatu yang harus dia usahakan untuk introspeksi. Selanjutnya, ini rada-rada serem nih teman-teman ya. Yaitu orang yang ingin nyoba segala hal dalam hal duniawi. Jadi oleh Allah dia dibukakan dunia selapang-lapangnya, dari masalah rizki, kegantengan, popularitas, dia punya semuanya. Sebenarnya sebagai muslim, untuk masuk surga dan tidak kena ke neraka, apa sih Elwin caranya? Cara paling simpelnya biar nggak masuk neraka sama sekali dan langsung masuk surga. Melakukan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram. Itu doang sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya A tuh pingin banget ya, kalian-kalian yang ahli dalam bikin game, bikinlah game-game yang 100% halal gitu. Ya, kalau kalian ngikutin pendapat Arizal, yaitu bolehnya ngegambar animasi full body asal lehernya ada yang dikasih jeda potong gitu. Udah, kalian bikin game sekeren kayak salah satu game yang grafiknya tuh wow banget tuh Final Fantasy. Jangan main ya, itu haram dari berbagai macam sisinya. Tapi ya tahu aja dari sisi Final Fantasy remake itu dari segala macam aspeknya tuh wow, udah excellent aja lah. Excellent banget. Nah, bikin yang versi halal gitu. Yang benar-benar di dalamnya kita bikin yang halal, lalu orang bisa main full tanpa jatuh ke dosa sama sekali. Kalau ada game-game macam gini ya, macam kita bikin game semacam GTA versi syariah, kita gimana lah? Alurnya, plotnya silakan pikirkan para ahlinya ya. Bisa aja gitu. Misalnya tugas kita tuh sebagai polisinya gitu, yang ngebunuhin para rampok misalnya gitu. Ya bisa aja. Masya Allah. Ya. Nah jadi kita cobain. Ya, kita cobain. Ada orang-orang yang tugasnya itu bikin hiburan-hiburan yang halal untuk mengalihkan orang yang terbiasa yang haram jadi halal. Semua orang punya job masing-masing. Nah, kita harus tahu diri. Kalau kita tipe orang yang bisa maksimal untuk akhirat, maka hiburan-hiburan duniawi itu secukupnya, sesuai kebutuhan. Tapi ada tipe orang-orang yang memang dia hidupnya udah cukup, dia punya tabungan cukup sampai dia usia 100 tahun juga bakalan cukup deh. Ya, dia nggak perlu kerja lagi. Istrinya, anak-anaknya juga udah cukup semuanya. Dan dia berpotensi jatuh ke haram. Maka silakan. Kalau orang ini berpotensi jatuh kepada banyak keharaman dengan segala macam kemewahan hidupnya, dia bisa terjerumus ke banyak keharaman, alihkan kepada game-game yang halal. Dan sangat mendukung para ahli graf yang bisa ngebikin game-game yang halal. Bikin game tapi jangan game yang unyu. Naik level kayak Final Fantasy yang tahu itu biaya pembuatannya 15 miliar rupiah. Ate ngiranya satu game tuh sampai 1 triliun, ternyata nggak nyampe ya. 15 miliar doang gitu. Ya tapi kan ya kalau misalnya gamenya laku seluruh dunia kan ya bisa dapat berapa puluh miliar juga kan profitnya. Nah, jadi bikinlah game yang kerjasama dengan orang-orang yang super kaya, bikin game yang semewah itu. Ada game Indonesia yang serem dah, apa?
apa ya, anak SMA apa namanya tau? Nggak tahu namanya. Pernah deh itu apa, ada yang komen kok di Instagram, ini bukan dalam rangka mempromosikan atau main Dread Out ya, itu katanya ternyata cuma 1 miliar pembuatannya, cuma 1 sampai berapa miliar, 1 sampai nggak nyampe 5 miliar lah, nggak, cuma 1 miliar. Ternyata 1 miliar bisa bikin game yang sampai dimainin viral sampai ke luar negeri juga. Nah, bikin game-game yang kita atur story-nya, isinya semuanya halal, sehingga orang-orang yang bisa berpotensi jatuh ke haraman beralih ke main game yang halal. Dan silakan seumur hidupnya dia cuma main game doang tanpa meninggalkan kewajiban, tanpa jatuh ke haram. Orang macam ini aman sih sebenarnya, aman. Tapi orang yang terperdaya, ya, orang yang terperdaya yang akan Allah bahas di sini adalah yaitu mereka yang sama Allah dibukakan pintu dunia, lalu dia ingin mencoba, dan asli yang dia ingin coba tuh bukan cuma yang halal-halal, tapi beneran segala hal dia ingin coba. Karena fantasi orang itu nggak akan beres. Fantasi seseorang itu akan terus ingin yang baru, ingin yang baru, ingin yang baru. Astagfirullah. Ini maaf ya, baru dicurhatin lagi sama yang orang yang pernah cerita kemarin ke kalian. Semoga Allah karuniakan dia taubatan nasuha. Udah cerita ke kalian bagaimana ada salah satu murid AA tapi bukan murid dekat, bukan anggota grup, dan kalian pun gak kenal. Yang kenal hanya beberapa orang aja, sedikit yang kenal, ya. Dia tuh udah jatuh ke zina tuh udah ratusan kali, udah gak kehitung lah. Udah gak kehitung zinahnya udah berapa kali. Dan dia cerita, saya ini udah punya pacar yang dari speknya, speknya tuh udah sempurna. Dari wajah, badan, udah gak ada cacat sama sekali. 100% excellent. Dan si cewek sayanya juga, bayangin, saya kan gak kerja, saya miskin, tapi cewek saya yang nyediain semuanya. Kalau cewek saya lagi pingin zina, dia yang nyewain hotelnya. Terus dia bilang ke saya, si ceweknya ngomong ke murid A ini, bukan murid deket ya, jadi jangan sampai kalian nganggap dia murid deket AA, enggak. Dia cuman respect ke AA, suka kajian, tapi dia nggak deket sama Arizal, enggak. Si ceweknya tuh ngomong ke, anggap namanya bisa ada yang namanya Rizky, enggak, bukan Rizky ya, bukan. Ada nama yang aman apa? Fulan ya, udah Fulan. Fulan terlalu Arab gitu ya. Gak apa-apa sih. Si Fulan ini ya. Wowo, jangan Wowo. Kenapa nyebut Wowo ini? Ai Musa kamu tuh. Jangan Wowo. Fulan aja lah, Fulan. Astagfirullah. Ulah gitu si Fulan ya. Si Fulan ini udah jatuh ke zina udah ratusan kali. Dan dia baru curhat waktu kapan ya? Lupa waktunya detailnya. Nah, dia tuh curhat gini, Kak. Pacar saya tuh udah sempurna, semuanya udah full banget deh, full package. Kalau lagi pingin zina dia yang nyewain, dia yang traktirin. Bahkan si cewek saya tuh bilang ke saya, kamu jangan lagi ke minuman keras ya, jangan lagi pergaulan bebas ya. Padahal mereka juga lagi pergaulan bebas ini, rada-rada ngakak pas ngedengerin gini ya. Si ceweknya nasehatin, udah kamu gak usah main-main lagi sama orang gak jelas, jangan ke pop minuman keras lagi, udah ya. Yang lucu kalau misalnya si ceweknya bilang kamu harus bertakwa pada Allah, itu udah ngakak aja kita. Takwa ke Allah nyuruh zina. Aduh. Nah ini cuman dia cerita, tapi lucu aneh. Pacar saya udah sempurna, bahkan orang tuanya juga udah seneng banget gitu. Kalau nikah sekarang pun siap orang tuanya nikahin gitu. Saking kayaknya si ceweknya itu orang tuanya, dan siap ngebiayain gitu. Ya. Cuman baru aja kemarin dia ngomong, jadi pas ngomong sama Ate kemarin malam banget, saya baru zina sama teman sekelas saya, padahal ceweknya juga teman sekelas juga. Gila gak sih itu? Aduh, bener. Kalau udah pergaulan udah separah ini tuh udah kita ngedengarnya udah Tapi kalau kalian ngedengarnya sangat ilfil, menjijikan, ada yang lebih menjijikan lagi, yaitu orang-orang yang nyembah selain Allah. Ya, cuman biasanya kalau kita ngelihat orang yang nyembah selain Allah kayak biasa aja. Betul, Islam gak boleh menceritakan aib, iya gak boleh. Tapi saking dia udah terang-terangan kemana-mana, dia udah biasa. Kata dia, ya buat saya ini udah terang-terangan. Jadi udah biasa cerita kayak gini teh. Ya udah, itu dosa dia. Dia bilang
Dia tadi malam baru zina sama temennya sekelas juga. Dan temennya yang dia baru zinahi tadi malam tuh jelek banget, gendut banget katanya. Jelek dan gendut banget. Hatta mikir, oke, kamu good looking, badanmu bagus, ketemu sama cewek cantik, badannya bagus, udah klop, nikah cepet bro. Tapi kenapa kamu masih zina lagi sama cewek yang jelek? Ini bukan mencela ciptaan Allah, oke? Kita ngelihat dari sudut pandang dia, karena kalau dari sudut pandang Allah, semua ciptaan Allah tuh indah, ya. Bahkan orang yang cacat pun ketika ketemu sama Nabi SAW, dia bersabda, ciptaan Allah tuh indah, ya. Jadi gitu. Nah, kenapa? Jadi ngomong jelek dari sudut pandang dia. Kenapa kamu masih zina sama cewek yang jelek dan gendut banget? Gendutnya tuh bukan gendut biasa, tapi obesitas. Kenapa? Terus dia cerita lagi. Untuk sama dia mah saya sampai keluarin di dalam, cina astagfirullah. Atau nggak butuh kisah kayak begitu gitu. Tapi aku udah angkat tangan, aku udah nggak bisa ngajak dia tobat. Kalau Algojo sih pinginnya mecut 100 kali gitu loh. Cuma nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kenapa dia sampai kayak gitu? Dia bilang, karena bener yang namanya nafsu ketika diikutin, fantasi itu terus berkembang. Jadinya pengen nyoba semua. Bahkan ke yang menjijikan pun pengen nyobain. Allahu Akbar. Nah, yang kayak gini yang maksud. Dengan bab terperdaya. Itu cuma dari satu sisi, yaitu tentang masalah zina. Kalau kita lebih luaskan lagi, macem-macem teman-teman. Wine. Nyobain wine yang biasa. Aduh, apin cerita lagi ini tuh enggak, ini terlalu ekstrim rasanya. Ini tentang masalah zina lagi, tapi rasanya nggak kuat nyampeinnya gitu. Soalnya nyampein ke salah satu murid Ariza aja, dia sampai nangis saking shock aja ada orang tipe kayak gini gitu. Cuman enggak deh. Untuk sekarang demi menjaga ketertiban, ke kondusivitasan dan menjaga kehormatan kajian, kayaknya nggak bisa cerita ini saking menjijikannya cerita yang satu ini. Skip ke yang lain ya. Oke, sedikit aja, ini bukan kisah yang tutupi, ini yang bisa kita ambil pelajaran. Orang yang minum wine miras, dari dia juga deh, dia cerita kan dia minum bir gitu ya. Kamu nyoba bir itu, nanya gitu, bir bukannya itu kan ngerusak banget gitu, udah ngerusak, nggak enak. Terus dia cerita, justru yang namanya bir wine itu gulanya tinggi banget. Nggak tahu ya, mungkin yang kedokteran bisa jelasin dengan yang versi benernya. Dia bilang gulanya tuh banyak banget, ternyata pas diminum tuh manis, manis dan anget ke badan gitu. Saya minumnya nggak sampai mabok, jadi kalau minumnya cuma beberapa teguk tuh manis dan anget gitu. Adapun kalau minum sampai banyak itu bisa bikin mabuk dan ngefly. Jadi semua masalah tuh jadi kayak plong gitu, hilang. Apakah orang yang mabok dengan satu jenis wine yang harganya masih, yang harga pasaran berapa sih wine? Gak tahu, bagus. Kalau ngejawab itu jebakan ya. Kalau pernah ngelihat topi miring dan sebagainya, kalau nggak salah di bawah 100.000 lah. Ada gitu ya. Itu 100.000, 200.000-an gitu. Apakah orang yang udah nyobain gitu stop di sana? Enggak. Dia akan nyoba lagi, nyoba lagi, nyoba lagi, nyoba lagi, nyoba lagi, nyoba lagi. Dan dia pengen nyoba yang terbaru, pengen nyoba yang ini. Nanti kalau ada yang viral, walaupun membahayakan, pengen nyoba juga. Misalnya wine-nya dicampurin deterjen misalnya gitu ya. B28, kalian emang nggak apal ya B28. Bukan generasi AA. Itu sabun colek gitu teman-teman. Bukan 28 tapi bedain mereknya. Nah, bahkan dicoba juga. Itu masalah minum, masalah zina, masalah investasi, masalah judi. Soknya judi. Nyoba judi pingin nyoba judi yang lain. Semua bakalan dicoba teman-teman. Itulah orang dunia. Jadi jangan ngira kalau misalnya kita ngikutin bakalan berhenti. Bahkan kalau kita terlalu ngefollow hal-hal yang halal, itu ujung-ujungnya akan ketarik ke yang haram juga. Dan gak ada obatnya kecuali paksain berhenti. Maka orang-orang kafir zaman dulu, sebagian dari mereka tuh ada yang berhenti dari wine.
berhenti dari miras. Kenapa? Karena tahu bahayanya. Ya. Sebagian ada yang menjauhi total seperti Abu Bakar As-Siddiq. Dari kecil sampai masuk Islam gak pernah minum wine, gak pernah makan babi, gak pernah ngelakuin keharaman, gak pernah nyembah berhala. Bahkan ketika pertama kali disuruh nyembah patung oleh ayahnya, siapa ayahnya Abu Bakar? Abu Bakar kira-kira. Abu Kuhafah ya. Abu Kuhafah nyuruh Abu Bakar sembah patung. Dia datang ke patungnya, Abu Bakar datang ke patung. Hei patung, aku lapar, kasih aku makan dong. Hei patung, aku haus, kasih aku minum dong. Hei patung, kasih aku baju dong. Kok kamu diem aja? Langsung diambil batu, lempar manatnya, ngejungkang ternyata si patungnya. Dari semenjak itu Abu Bakar eh, nggak pernah sama sekali menghormati patung. Dia benci sama patung. Sampai akhirnya masuk Islam, makanya nggak aneh kalau beliau adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan lelaki dewasanya. Jadi orang-orang kafir ada yang berhenti karena tahu bahwasanya mengikuti hawa nafsu itu akan membawa kepada keburukan. Cuman dapat pahala nggak kalau orang kafir kayak gitu? Enggak. Contoh aja Spider-Man, Tom Holland. Tahu nggak dia nggak minum wine, nggak minum minuman alkohol lagi. Dia bikin brand bir tanpa alkohol. Gitu. Ya selain mungkin karena marketnya orang-orang Inggris banyak Muslim di sana ya. Dia bilang kalau minum wine alkohol itu dia bikin itu rusak badannya, dia pening. Dia pernah cerita kayak gitu, akhirnya aku tinggalkan. Aku tinggalkan minum wine. Jadi dia kalau minum bir tuh yang non alkohol sekarang. Dapat pahala nggak? Ya enggak. Karena dia ngelakuin bukan karena Allah. Dan bisa jadi karena dia ngelakuin bukan karena Allah, bisa aja dia sekali-kali nyicip lagi. Karena bukan karena ketakwaan. Sedangkan kita Muslim menjauhi dosa itu karena ketakwaan. Maka coba teman-teman ya, kalau kalian semakin kaya, coba semakin limit keinginan halal kalian. Sekali lagi, semakin kalian kaya, ini nasihat yang berat mungkin buat Arizal sendiri ya. Kalau kalian Allah karuniakan kekayaan, coba limit hiburan dan kehalalan yang kalian inginkan. Dilimit. Karena kalau nggak dilimit, akan berdampak kepada keharaman ujung-ujungnya. Cepat atau lambat akan berdampak kayak gitu. Ambil contoh. Orang miskin udah biasa makannya bukan di warteg, bukan di padang, tapi masak sendiri. Ketika dia mulai kaya, dia akhirnya mulai rutin mingguan jajan ke restoran. Halal nggak? Halal. Tapi di restoran ada musiknya. Nggak apa-apa sih sebenarnya asal nggak dinikmatin. Ya nggak? Tapi masalahnya gimana kalau musik yang disetel tiba-tiba musik yang enakan? Harizal aja, ada salah satu lagu anime yang AA tuh nggak pernah denger lagi sekitar 23 tahun. Tapi suatu saat lagi makan di depan Masjid Darut Tauhid, di rumah makan Chinese food, Chinese Muslim gitu. Dan pas lagi di situ, si orangnya nyetel salah satu anime. Dan lagunya kedengeran lagi, pingin nangis pingin nangis. Bingung tapi nangisnya karena apa ini? Apa nangis karena takut dosa atau nangis karena nostalgia? Jadinya bingung kan? Jadi bingung ini mencampur niat nangisnya karena apa ini? Ya ujung-ujungnya jadi dinikmatin juga. Ya tentu ini kejadian yang gak disengaja sebenarnya ya. Ya dan istighfar juga setelah itu. Tapi ingin ngasih kalian pelajaran bahwa semakin kita kaya, keinginan halal kita makin banyak. Dan keinginan halal itu tuh nggak murni halal, nanti ujung-ujungnya akan ada yang halal full, tapi ada yang halal nantinya berdempet kepada keharaman dan akhirnya jadi biasa-biasa aja sama keharaman. Nah itu sangat mungkin terjadi, sangat mungkin. Kalian bisa pikirin aja apa yang kalian inginkan ya dalam hal duniawi. Kalau kalian udah kaya, mending dilimit kayak gitu aja deh. Aku punya kebiasaan gini, makan gini, hiburan ini. Nanti kalau kaya samain aja. Kalau kaya bedanya cuma di sedekahnya aja lebih banyak, itu aja deh. Atau jadinya paling sering umroh, ya sering bantu orang lain. Kalau dulu jalan-jalan biasanya eh, ya ke luar kota, sekarang jalan-jalannya ke luar negeri, tapi luar negeri yang halal misalnya. Tapi tetap aja kalau cuma hiburan mah ujung-ujungnya nanti jatuh juga kepada keharaman. Coba kalau bukan jalan-jalan lagi, tapi lebih senengnya pergi ke Mekah, Madinah, sering umroh, sering sedekah juga. Kalau dulu
sering jalan-jalannya refreshing ke taman. Kalau pas udah kaya, coba refreshingnya ke perumahan orang-orang miskin, ya. Terus di situ sambil bagi-bagi sembako atau bagi-bagi duit tapi sembunyi-sembunyi gitu. Pakai pakaian yang normal, bukan pakaian yang bagus, lalu jalan ke perumahan orang-orang miskin, kasih uang diam-diam atau minta QR gitu, gitu ya. Tapi orang-orang miskin mungkin nggak pada punya QR ya. Aja nggak punya QR, emang bikin QR tuh gimana caranya? Harus ke bank ya? Iya, nggak tahu ya. Ya jadi seperti itulah teman-teman. Karena kalau nggak dibatasin, kita akan ujung-ujungnya jatuh kepada keharaman. Ya. Kita akan nyoba semuanya, nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini, nyoba itu. Akhirnya kita yang capek sendiri. Terakhir teman-teman, nah ini poin terakhir ya, itu orang yang dakwah dan ingin jadi yang paling depan. Dalam artian dia nggak mau ada yang ngalahin. Ciri-ciri orang yang dakwahnya benar, salah satu cirinya adalah dia nggak peduli mau lewat dia atau mau lewat orang lain. Kalau misalnya target dia dapat hidayah, dia akan bahagia, ya. Mungkin dia akan nyeselnya bukan dari sisi kenapa dapat hidayahnya lewat dia, tapi dari sisi aduh kesempatan dapat pahala jariahnya jadi berkurang. Gitu. Misalnya ya, Elwin teh sesat tuh, enak banget ngomong sesat. Punten ya Elwin. Si Elwin teh sesat. Teh ada niat pingin ngedakwahin Elwin, taunya keduluan sama si Ali. Ali ngedakwahin Elwin dan dapat hidayah. Nah, harusnya bahagia, alhamdulillah ya Allah. Elwin dapat hidayah lewat Ali ya Allah. Nggak akan marah-marah. Kalau marah-marah berarti ada ketidakikhlasan dari Arizal. Mungkin Ate pingin diapresiasi sama Elwin. Kalau Elwin dapat hidayah lewat Arizal, Elwin akan berterima kasih, bersyukur. Bahkan kalau Elwin jadi crazy rich, bisa jadi ngasih Arizal Lamborghini. Iya nggak? Dan itu sebenarnya yang inginkan. Makanya kenapa marah? Kenapa Ali yang jadi jalan hidayah buat dia? Jadi sekarang Elwin makasihnya ke Ali. Wah, bahaya ini. Berarti masih ada tendensi niat duniawi. Kalau niat ikhlas karena Allah tuh dia nggak peduli siapapun yang jadi jalan hidayah. Dia akan bahagia ketika ngelihat seorang muslim selamat dari azab Allah. Dan itu penting loh teman-teman. Penting. Ya. Tapi emang zaman now itu masalah pindah ustadz itu bukan masalah pindah belajar aja. Tapi ustadznya juga jadi mikirin masalah kebutuhan dapur. Karena emang persaingan antar ustadz sekarang sudah tidak sehat lagi. Ya, apalagi yang kayak misalnya Ustadz Hasan Al-Jaizi aja di Jakarta. Beliau kan ngisi sebulan tuh bisa dapat, pas bulan Ramadan tuh beliau cerita, saya bisa beli 2 atau 3 motor. Beliau cerita di Facebooknya. Berarti sebulan dapat berapa tuh? 60 sampai 70 juta kan. Jadi ceramah di kantoran gitu. Beliau bukan orang yang, bukan ustadz viral kan ya, bukan Ustadz Hasan Al-Jaizi mah. Tahu nggak kalian? Nggak tahu kan? Tapi bisa dapat sebanyak itu. Lalu gimana ustadz-ustadz yang viral? Yang sekali ceramah, apalagi kalau yang ada HTM-nya bisa dapat 500 miliar lebih. Halal kok. Cuman efeknya persaingan antar ustadz jadi seperti itu, jadi untuk hal-hal duniawi, dan ini bahaya. Nah, kalau kita bisa sampai ke derajat dimana gue nggak peduli siapapun yang jadi jalan hidayah, kalau ada muslim yang dapat hidayah aku ikut senang, itu indah sekali teman-teman. Itu sangat indah. Dan jangan lupa ya, kalau kalian mendoakan, itu kalian dapat pahala jariah juga. Jadi kalau misalnya Apin dakwahin Elwin, jangan nunggu besok. Mulai malam ini doain hidayah buat Elwin. Supaya kalau besok ternyata keduluan sama orang lain yang ngedakwahin Elwin, tetap dapat pahala jariah atas doa. Paham? Paham. Itu harusnya mindset kita. Nah, dari semua episode ke belakang teman-teman, semua episode ke belakang, lihat, ambilin kitab Tazkiyatun Nafs di kursi hijau ya teman-teman. Kita udah ngebahas semua keterperdayaan, dan udah capek mungkin ada sebagian yang diulang-ulang juga. Teman-teman makasih banget yang udah sabar ngedengerin sampai ending ini. Ya, kalian masih sabar ngedengerin, apresiasi banget. Dan sarankan buat kalian yang ketinggalan materinya, dengerin dah. Gak apa-apa kecepatan 2 kali lipat. Gak apa-apa kalian sambil jogging. Regan tuh kalau gak ikut kajian tuh 2 kali ngedengerinnya kajiannya. Terus bikin catatan lagi. Sok kalian yang lain-lain sok, yang ketinggalan, ngerasa udah banyak ketinggalan, dengerin.
Walaupun dengan kecepatan 2 kali lipat atau 1,5 deh. Kan ngomongnya kecepatan biasanya kalau 2 kali lipat jadi nyerocos banget ya. Nah, kalau Ustadz Nuzul 2 kali lipat cocok, bahkan 2,5 kali lipat masih bisa paham kalian Ustadz Nuzul. Tapi kalau Ariza mungkin 1,75 lah ya. Sambil nyetrika kayak sambil apa kayak lakuin ya, sambil workout nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, daripada nggak dengerin sama sekali. Nanti kalian akan naik level sendiri kok, dimana kalian akan ngedengerin kajian serius tanpa sambil ngelakuin apapun. Tapi kalau belum bisa itu ya udah nyambil ya, nyambil juga udah cukup bagus. Tapi kalian bilang ya, di awal ngedengerin kajian kalian bilang, ya Allah, aku ngedengerin kajian sambil workout, aku ngedengerin kajian sambil nyetrika, bukan bermaksud untuk tidak beradab terhadap ilmu. Niatku adalah agar apa? Memaksimalkan waktu hidupku. Itu ya. Jadi kita ngomong ke Allah, ngaku aja, ya Allah, aku gak ada niat merendahkan, aku gak ada niat meremehkan ilmu ya, aku gak ada niat untuk gak maksimal, tapi niatku adalah agar aku memaksimalkan waktu sehingga gak sia-sia ya Allah. Daripada nyetrika sambil ngelamun, mending nyetrika sambil dengerin kajian. Itu walaupun gak sambil nyatet gak apa-apa ya. Nih teman-teman, kalau kita udah selamat dari semua keterperdayaan di 5 episode ke belakang, sebut 1 apa? Lupa, 2 forget, 3 poho, udah gak ada yang kalian ingat kan? Pokoknya dari semua episode yang kemarin-kemarin tentang bab terperdaya, andai kita selamat sampai ke level dimana setan ngebisikin kayak gini ke kita ya, si setan akan bilang, wah, kamu telah membuatku gak berdaya, kamu luput dariku dengan kecerdasanmu dan kesempurnaan akalmu. Kamu telah mencapai kedudukan yang gak bisa dicapai oleh banyak manusia. Kau begitu sabar taat kepada Allah. Ini bisikan setan loh. Dan ini real. Ya, ini bukan main-main. Ini bisikan setan real. Dalilnya dari mana? Gak perlu dalil sih. Ngerasa ada bisikan ini terus sampaikan ke kalian. Kan dari setan. Ngefitnah setan gak? Enggak. Enggak, dapat bisikan itu dari setan berarti bener kan dari setan gitu ya. Jadi nggak perlu dalil, ini mah ngerasa dibisikin ini, dan ternyata bisikan ini disampaikan juga oleh Imam Al-Ghazali, berarti beliau ngerasa dibisikin nggak? Ngerasa, makanya beliau berani nulis gini ya. Betapa sabarnya kamu, betapa agungnya kedudukanmu di sisi Allah, karena Dia yaitu Allah telah memberikanmu kekuatan untuk mengalahkan setan, dan membuatmu mampu mewaspadai semua bisikan dan tipu dayaku. Dan detik itulah saat setan membisikkan itu akan muncul ujub. Berarti gagal lagi. Lalu gimana kalau ada orang yang udah ngerti juga tentang bab ujub? Nah, di sini ada lagi nih teman-teman. Jikalau kamu sukses mengcounter bisikan setan, dan kamu juga sukses untuk tidak ujub, ya, kamu menyadari bahwasanya semua ketakwaanmu, semua kebaikanmu, semua kemampuanmu menjauhi keharaman dan segala macam hal yang tidak Allah suka itu adalah dari pertolongan Allah. Terus kita harus ngerasa bahaya dari apa lagi dong? Ya gak sih? Kalau pakai logika kan Dia udah sempurna ngejauhin keharaman fisik, mental, batin, semuanya udah bebas, ujub juga udah gak ada. Terus dia harus ngerasa khawatir dari apa lagi dong? Ini yang finalnya. Ini yang final banget teman-teman. Kata Imam Al-Ghazali, andai seseorang udah bersih dari itu semua, bahkan dari ujub pun dia nol ya, dia bersih, maka ia masih tetap harus waspada dari kedermawanan Allah. Bingung gak sama kalimatnya? Kok waspada? Harusnya kedermawanan Allah harusnya diapain? Disyukuri ya. Kenapa ini diwaspadai? Dengar baik-baik, ini kalimatnya dalam banget. Masih ingat ini baca ini waktu SMA kelas 2. Baca ini teman-teman 17 tahun yang lalu di kitab yang sama, halaman yang sama. Dan terkagum-kagum sama statement ini. Dengar baik-baik ya. Andai seseorang tuh udah bersih dari semuanya, maka ia masih harus mewaspadai kedermawanan Allah dan rasa aman dari siksanya, sehingga mengira bahwa ia masih akan tetap berada dalam kondisi tersebut di masa yang akan datang.
dan tidak khawatir terjadinya kelesuan dan perubahan kondisi. Wow, kita akan ada momen di mana kita lesu dalam beramal, lesu dalam istighfar, teman-teman. Lihat, lanjut lagi, ulang lagi. Ini kalimatnya indah banget. Mungkin kalian ngedenger ini selewat belum bisa ngeh. Tapi coba kalian dengerin ulang sampai kalian jelek ke dalam hati. Karena jujur ya, ngebaca ini tadi ba'da maghrib gak ngejelep bahasanya, gak ngejelep waktu SMA. Waktu SMA baca ini tuh sampai kaku, nge-freeze gitu loh. Dan sekarang baca ini masih kagum, tapi feelingnya beda. Tapi gak apa-apa, Apin tetap menyampaikannya. Walaupun mungkin kalian ngahuleng. Mungkin saat nyampein ini kalian otaknya 404. Not found. Mungkin kalian nge-lag atau error, gak apa-apa. Tapi tetap akan menyampaikan ini. Barangkali ada yang nempel 1, 2. Atau bahkan mungkin nempel setelah kalian re-listen. Ketika kalian ngeulang lagi. Saat seseorang udah bersih dari semuanya, ia masih harus mewaspadai keterperdayaan. Dia masih harus mewaspadai kedermawanan Allah dan rasa aman dari siksanya. Sehingga ia mengira bahwa ia masih akan tetap berada dalam kondisi tersebut sehingga dia ngerasa dia akan tetap berada dalam kondisi tersebut di masa yang akan datang. Dan tidak khawatir terjadinya kelesuan dan perubahan kondisi. Lalu kemudian akhirnya dia bersikap pasrah kepada karunia Allah semata, tanpa menyertainya dengan rasa takut akan siksanya. Padahal siapa yang merasa aman dari siksa Allah, maka sungguh ia akan rugi. Bahkan jalan yang harus ditempuhnya adalah selalu menyaksikan, selalu meyakini bahwa hal itu adalah karunia Allah, tapi di sisi yang sama dia tetap harus mewaspadai sifat tercela seperti cinta dunia, ria, keangkuhan, dan merasa aman dari Allah. Jadi intinya teman-teman, kita udah di posisi paling aman pun kita tetap gak boleh aman dari takdir Allah. Yang mana kita gak tahu takdir masa depan gitu loh. Walaupun kita udah bahas ya, secara sunatullah orang yang soleh lahir batin matinya su'ul khotimah gak? Enggak, matinya akan husnul khotimah. Itu sunatullah yang dilihat oleh para ulama. Tapi ingat, kita lagi berbicara tentang Allah Al-Aziz yang mampu melakukan apapun yang dia inginkan. Maka jangan pernah hilangkan rasa khawatir kalau hidayah dicabut. Makanya teman-teman, salah satu ayat yang begitu indah ketika Nabi Yusuf disuruh untuk zina, nolak. Ketika Nabi Yusuf dibawa ke jebakan wanita, dimana ini kalau kita ngelihat scene-nya tuh kan kayak gini, walaupun di Quran gak dijelasin detail, tapi ini dijelaskan oleh sebagian mufassirin. Itu kan Zulaikha, ya walaupun bukan sahih namanya. Zulaikha kan ngedenger kalau cewek-cewek orang-orang Mesir itu pada ngegibahin. Akhirnya Zulaikha ngajakin semua wanita-wanita petinggi-petinggi Mesir ya. Wanita-wanita apa istilahnya teh? Dharma wanita, bukan. Wanita-wanita darah biru, bangsawan. Ya. Wanita-wanita bangsawan dibawa kan ke istananya Zulaikha. Terus habis itu diajak minum dan sebagainya, dikasih buah, dikasih pisau. Pas lagi motong-motong, datang Nabi Yusuf, akhirnya kan mereka nggak sengaja motong tangan-tangan mereka sendiri, luka gitu, banyak gitu. Ya, Nabi Yusuf sebagai pelayan, ya otomatis lah, yang namanya pelayan kan disuruh untuk mungkin ngasih bandage gitu ya, ngasih sebagainya ya. Dan pada saat itu Nabi Yusuf dijebak kan ya, untuk ngelakuin dengan cewek banyakan, dan Nabi Yusuf nggak mau. Dan saat Nabi Yusuf nggak mau, Zulaikha bilang bahwasanya aku rasa orang macam dia nih yang paling pantas adalah di penjara. Dan Nabi Yusuf bilang apa? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Penjara lebih aku sukai daripada apa-apa yang mereka ajak aku untuk melakukannya, yaitu dosa. Di situ Nabi Yusuf berarti berpegang teguh kepada ajaran Allah kan ya, istiqomah. Aku nggak boleh lepas dari ketaatan. Walaupun mereka maksa, aku tetap mau taat kepada Allah, aku nggak mau jatuh kepada dosa.
Tapi nggak berhenti di sini sebenarnya teman-teman. Ini aja udah amazing sih sebenarnya, Nabi Yusuf bisa tetap teguh di atas ketaatan, gak mau jatuh ke haraman berpuluh-puluh tahun di rumah Zulaikha. Kalau kita baca dari Bible point of view, itu Nabi Yusuf tuh diajaknya bukan sekali dua kali, sering. Sering diajak, tapi Nabi Yusuf nggak mau. Dan di Quran disebutkan cuman yang paling climaxnya aja, di situ Nabi Yusuf tetap menolak. Dan ketika Nabi Yusuf mau diancam penjara, Nabi Yusuf bilang, qala rabbis sijnu ahab. Penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka inginkan. Nah di sini Apin sedikit kritis aja ya, nggak semua tafsir tuh boleh kita terima. Sebagian mufassirin berkata bahwasanya Allah berfirman kepada Nabi Yusuf, wahai Yusuf, kenapa kamu malah bilang begitu? Bahwasanya penjara lebih kau sukai daripada zina. Kenapa kau nggak minta keselamatan kepadaku? Padahal kalau kau minta keselamatan kepadaku, niscaya akan aku beri keselamatan pada kalian. Tafsir ini ditolak oleh sebagian ulama. Kenapa? Ini ngomong tentang Allah berfirman. Kalau Allah berfirman itu berarti kan hadis qudsi. Hadis qudsi kudu sahih nggak? Kudu sahih. Kalau enggak berarti kita udah berdusta atas nama Allah. Makanya nggak pantas, nggak cocok tafsir itu. juga termasuk yang mengingkari. Kalaupun tafsir itu ada di Ibnu Katsir atau di At-Tabari, tolak. Nggak mau. Itu tafsirnya bukan berlandaskan hadis yang sahih. Kalau ada hadis yang sahih, terima. Ya. Tapi kalau Allah bilang ke Yusuf, Yusuf, kenapa kau malah minta penjara? Kenapa nggak minta keselamatan? Kalau itu bukan hadis yang sahih, tolak. Kalau sahih, terima. Tapi sejauh yang tahu itu hadisnya nggak sahih. Nggak ada riwayat yang jelas. Ya, padahal itu ngomong tentang firman Allah, nggak boleh bohong tentang Allah kan. Maka yang tepat adalah Nabi Yusuf tuh emang bilang penjara lebih aku sukai daripada zina, karena emang kondisinya udah di depan, dikasih dua pilihan. Lo mau penjara atau mau zina, nggak ada pilihan ketiga, nggak ada pilihan selamat. Nabi Yusuf ngelihat reality di depannya antara penjara atau zina. Kalau ada pilihan selamat silakan, tapi di sini nggak ada pilihan selamat. Realitanya bakalan di penjara udah pasti nih. Akhirnya Nabi Yusuf bilang apa? Penjara, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada zina ya Allah. Jadi di situ seakan-akan kalau kita bayangkan Nabi Yusuf tuh lagi ditarik ya untuk ke neraka, tapi Nabi Yusuf berpegang kepada tali agama Allah dengan kuat. Paham di sini analoginya? Tapi nggak berhenti di situ. Kalimat yang sangat indahnya justru adalah kalimat setelahnya. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, kalau kau nggak tolong aku, kalau kau nggak palingkan aku dari keburukan mereka, aku niscaya akan condong untuk melakukan perbuatan dosa tersebut dan aku akan termasuk orang yang jahil, yang rugi, yang bodoh. Jadi lihat ya, Nabi Yusuf ikhtiar megang agama Allah dengan kuat, tapi di sisi yang sama Nabi Yusuf ngerasa aku bisa megang ini juga karena Allah yang nolong. Kalau Allah nggak nolong, aku celaka ya Allah. Nah itu, posisi kita harus ada di situ teman-teman. Kita nggak sombong, kita nggak semuanya, dan kita ngerasa itu adalah pertolongan Allah. Lalu kita bilang, ya Allah, kalau sampai sedetik pun aku ngerasa aku bisa tanpa pertolonganmu, maka aku celaka ya Allah. Karena itu karuniakanlah rasa tawadu selamanya ya Allah sampai aku mati. Itu aja teman-teman. Ya. Semoga kalian bisa ambil pelajaran, terutama di bagian akhir. Coba denger ulang sampai kalian ngejelep gitu ke dalamnya. Jujur nggak bisa sedalam waktu dulu pertama kali baca, tapi tetap sampaikan, karena siapa tahu ada di antara kalian yang justru di rumah nangis ngedenger ini. Bisa aja. Allah yang maha tahu kalian, Allah yang tahu isi hati kalian. Dan kalau kalian beneran nangis tanpa ada yang ngelihat, beri kabar gembira. Semoga kalian termasuk orang yang nanti di hari kiamat dinaungi di bawah naungan arsy Allah. Karena salah satu yang dinaungi di bawah arsy Allah adalah mereka yang nangis saat lagi sendirian. Barakallahu fikum. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Minggu depan kajian di sini lagi ya. Minggu depan nginep di Jakarta hari Rabu ke Kamis. Kalau ada yang mau privat ke Jakarta silakan ya. Tapi kajian tetap ya Jumat di rumah Harizal. Oke. Silakan Elwin. Enggak mau ke toilet. Mau ke toilet lagi. Ya, gantian. Misal luka kering yang warna hitam kemungkinan menutup lewatnya air bila mandi junub. Ya, yang hitam itu mah gak usah diapa-apain, itu kan memang luka. Gak usah dikelotok.
itu justru kulit kita yang sementara itu luka yang hitamnya, jangan sampai pas kulit kita udah menghitam karena luka darah terus menggelap jadi hitam, lu dicopot lagi ya nggak sembuh-sembuh kalau kayak gitu. Jangan, biasa aja ya. Jika kita pernah ngasih nasihat ke teman lewat chat tapi kita ngelarang dia untuk nge-share nasihat tersebut dengan menunjukkan nama kita karena kita merasa malu, apakah ini salah satu petanda ria? Enggak, itu bagus kok, nggak apa-apa ya. Kita bilang kalau kamu mau nge-share tolong jangan nge-share nama saya ya, gitu, nggak apa-apa. Dan kalian harus tahu loh, chat personal itu nggak boleh di-share kemanapun tanpa izin orang lain, itu nggak boleh. Makanya Ama nggak ngerti orang-orang yang dikit-dikit nge-share chat personal, kecuali kalau disetujui. Terus A juga suka nge-share chat personal. Pertama gini, kalau A nge-chat personal, A izin dulu. Kalaupun nggak ada izin dulu, AA pasti akan sensor sehingga, dan AA nggak ngasih kode siapa nggak ngasih sedikit pun kode sehingga orang tahu siapa dia gitu. Kalau kita nge-sensor namanya tapi ngasih kode, saya nggak mau nyebut nama ya, tapi dia adalah murid nomor 1 saya, ya langsung ingat lah sama murid-murid terdekat AA. Nggak boleh itu mah, sama aja ngasih kode ya. Nah, jadi kalau kalian ngechat personal tuh jangan, karena sebagian orang tuh nggak seneng. Kalau ngobrol sama kamu aman, tapi kalau misalnya di-share di status, gini deh, analogi simpelnya gini, bukan analogi, real aja, real. Misalnya nih, Sule punya temannya Sule tuh hatersnya AA banget. Sule nanya pertanyaan ke AA, yang kalau AA ngejawab itu aman-aman aja. Tapi ketika Sule nge-share di status, lalu dibaca sama haters AA yang merupakan teman Sule itu, dia bisa ngepelintir kalimat Arizal sehingga dibawa kepada makna yang buruk, lalu nge-framing buruk. Nah, jadi nggak boleh kalau chat personal. Adapun kalau postingan publik aman. Kalau postingan publik di-post lagi nggak ada masalah. Kalau ada orang yang pelintir ya salah dia itu mah. Ya, jadi kalau misalnya AA udah nge-share secara publik aman. Tapi kalau nge-share di grup nggak boleh. Langsung tiba-tiba share di umum, kecuali yang AA kelihatan banget AA pasti ridho gitu, ini mah di-share di publik. Karena AA nge-share di IG, nge-share di WhatsApp juga grup. Ya otomatis pasti publik itu mah ya. Pasti AA ngizinin, nggak apa-apa itu mah. Ya. Oke. AA dulu nge-share tentang nasihat Arizal ke salah satu ustadz terkenal lah, kalian tahu. AA udah sering mengkritisi beliau dan AA udah ngasih nasihat secara personal lewat istri beliau yang merupakan istri temennya AA. Oh, itu tanda kutip sanatnya gitu ya. Sanat nasihatnya atau chain of nasihatnya gitu. Jadi karena AA nasihatin beliau nggak bisa, ngechat beliau juga mungkin nggak akan dibaca, AA nasihatin beliau tentang fatwa beliau yang nyeleneh. Tentang masih boleh makan sahur sampai suara azan beres. Itu tuh nggak ada fatwa gitu. Baca kitab ulama manapun nggak ada. Kalau masih boleh makan uh, selama uh, masih boleh makan selama azan subuh belum berkumandang, itu mah jelas nggak ada masalah ya. Selama azan tahajud masih boleh makan, itu mah azan tahajudnya 10 menit sebelum azan subuh ya, itu aman. Tapi kalau misalnya azan subuh udah datang terus habis itu ngebatasin boleh makannya sampai azannya beres, jadi pertanyaan coba pakai logika aja, azan orang teh sama atau beda? Beda. Ada yang azannya 1 menit, ada yang 3 menit, mana yang jadi patokan? Dari situ aja sebenarnya kita udah pakai logika, ini fatwanya aneh. Kok yang jadi patokan durasi azannya? Gak ada fatwa ulama kayak gitu. Nah, ngasih nasihat dengan lembut, udah. Malah responnya ditolak gitu. Ya, ditolak. Ya akhirnya keras dong di medsos. Nah, pas saya udah keras di medsos, kirim ke beberapa grup, ada dari anggota grup yang malah nyebarin ke medsos, kemudian di framing buruk. Ya, itu salah mereka lah. Yang penting udah berusaha yang terbaik gitu. Kritik ilmiah, kritik yang emang kalau emang bahaya ya tegas juga. Oke. Dan sebenarnya udah banyak ustadz-ustadz yang lebih keras nasihatinya daripada AA, sebenarnya udah banyak. Cuman mereka kalah follower aja. Jadi nggak terlalu up. Kalau Ariza kan lumayan followernya, jadi lebih ke up dan lebih besar juga potensinya AA diserang. Gitu ya. Oke, lanjut. Ada yang mau nanya? Silakan Narendra. Ya, masalah jual beli. Kalau misalkan Naren jual pulsa itu aja Terus ada teman Naren mau minta pulsa lewat chat itu.
tapi bayarnya nanti gitu Pak. Jadi Naren udah ngirim pulsanya, cuma teman Naren bayarnya nanti gitu saat ketemu. Itu hukumnya gimana? Gini ya, Naren jualan pulsa ya, Ya. nggak ada masalah karena jualan pulsa itu jualan akad jasa. Jadi pulsa mah bukan uang, pulsa bukan uang. Jadi jualan pulsa 15.000, harganya 20.000 misalnya gitu. Walaupun sebenarnya kalau secara akad Islam mah agak lucu harusnya. Kalau pulsa 15.000 harganya harusnya lebih murah. Itu 10.000 harusnya. Karena itu adalah akad yang dibayar di awal full gitu. Jasanya kan kita pakainya setelah bayar kan ya. Ada yang pra, ada yang pasca mungkin ya, beda-beda ya. Tapi Naren mah jualan dulu baru bisa dinikmatinya setelah bayar kan ya. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya dia bayarnya nanti nggak ada masalah lah. Itu pokoknya beda harga nggak ada masalah. Transfernya nanti juga nggak ada masalah karena pulsa itu bukan uang. Pulsa itu jasa. Ya walaupun ada tulisan RP-nya gitu ya. Kayak zaman dulu beli kartu kan gitu. Apa pulsa RP 10.000, harga 12.000 nggak ada masalah. Ya. Apakah semuanya sama atau hanya bagian pulsa gitu? Kayak buah, jualan buah atau jualan baju gitu. Jadi ngambil barangnya dulu, bayarnya nanti. Oke. Ngambil barang dulu bayarnya nanti. Buahnya punya Naren bukan? Ya misalkan Naren penjualnya. Naren gitu. penjual buah. Terus dia ambil bayarnya nanti. Nggak ada masalah. Oh. Nggak ada. Yang nggak boleh delay itu cuma 6 benda aja. Cuma 6 benda. Emas perak, garam, kurma kualitas kurma, gandum kualitas bagus, dan gandum kualitas yang satunya. Cuma 6 itu aja. Dan sebenarnya nanti ada rincian lagi. Gini ya. Ini simple aja Narennya. Kalau lupa nggak ada masalah. Nih, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke? Lihat ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kelompok 1 adalah emas dan perak. Kelompok 2 adalah kurma, gandum bagus, gandum satunya, dan juga garam. Oke? Nah, kalau yang ini ditukar dengan ini, nggak ada aturan. Ini tukar ini, mau cash, mau nyicil, no problem. Tapi kalau sesama grup, sesama anggota grup ditukar, misalnya Naren beli garam ditukar sama kurma, garam ditukar sama kurma, maka harus cash pada saat itu, gak boleh ada yang nyicil. Kalau duit masuknya ke sini, makanya kenapa kalau beli emas dan perak, karena masih satu kelompok dengan duit, maka belinya harus cash gitu. Nah sekarang buahnya gak termasuk salah satu dari ini, belinya juga pakai uang, nggak ada masalah, itu nggak ada aturan. Nah, boleh nggak beli emas secara nyicil? Jawabannya boleh, asal jangan pakai uang. Misalnya beli emas 1 kilo, dibayar nyicil pakai beras, pakai beras berapa juta ton, berapa ton gitu ya, dibayar nyicil selama 3 tahun, nggak apa-apa. Ya, karena itu kan beda kelompok, maka boleh nyicil. Tapi kalau emas dibeli pakai uang harus cash gitu. Ya. Terus kalau misalkan bayarnya nanti nih. Tapi bayarnya di masjid boleh nggak? Nah, kalau bayarnya di masjid ya, ada sahabat Nabi SAW yang bayar utang di masjid sih sebenarnya ya. Cuman di sini tuh akadnya akad utang atau akad jual beli tempo, di sini nggak tahu. Makanya amannya mending ngasihnya di luar masjid, amannya ya. Tapi kalaupun misalnya ngasih di masjid, uangnya nggak jadi haram kok, tetap halal uangnya ya. Berarti beli saham emas digital. Nah, kalau emas digital sebenarnya ada pembahasan lagi sih. Itu harus konsul lebih detail ke Ustadz Ahmad Suryana atau Ustadz Devin. Bagaimana dengan tabungan emas yang ada di bank syariah? Simpelnya gini deh. Kalau emang nggak mau ribet ya, udah aja taklid kepada MUI dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Halal. Nyicil emas di bank syariah halal. Oh tapi kan haram. Dibilangin kalau mau taklid gitu. Ya kalau nggak mau taklid ya udah, kalian mau nyari yang aman terserah. Tapi kalau mau taklid, udah saya ngikut aja pendapat Ibnu Taimiyah, pendapat MUI, halal nyicil di BSI misalnya, di bank-bank syariah nyicil emas, silakan, aman kok. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah mujtahid mutlak dalam hal fikih, sehingga selevel dengan imam yang 4 mazhab. Kalau kita ngikut aman. Makanya kalau kalian dulu sering ninggalin sholat dan kalian memilih untuk tidak mengkodoknya, itu ngikutin pendapat Ibnu Taimiyah. Walaupun ulama yang 4 mazhab itu sepakat orang yang ninggalin sholat dengan sengaja wajib dikodok, tapi Ibnu Taimiyah berpendapat tidak wajib dikodok. Maka kita boleh taklid ke pendapat Ibnu Taimiyah. Adapun dalam masalah ninggalin sholat dengan sengaja,
AA cenderung ke pendapat Ibnu Taimiyah, yaitu tidak perlu diqodho, tapi AA tetap mengqodho. Gitu ya. Biar apa? Biar gak stres. Kan kalau misalnya ngikut pendapat ulama yang 4 mazhab mah berarti AA cuma boleh hidup untuk sholat. Dan AA cuma boleh berhenti kalau mau BAB, BAK, makan, minum, kerja, itu aja. Kalau ada waktu kosong, harus sholat. Gak boleh murojaah Quran, harus sholat. Gak boleh zikir, harus sholat terus. Kebayang tuh 3 tahun harus kayak gitu. Stres bakal. Kalau ngikut Ibnu Taimiyah gak wajib qodho kok. Tapi tetap kalau aku mau qodho aja. Nanti ya taraweh. Pas lagi taraweh, kalau tarawehnya 2 rakaat, niat qodho subuh. Kalau tarawehnya 4 rakaat sekaligus, niatin qodho duhur atau qodho isya boleh. Gitu aja. Dan itu lebih nyaman ya Arisa. Oke, buat yang belum sempat nanya silakan tanyanya di WhatsApp gratis ya. WhatsApp Arizal aja gratis. Makasih nih ya Alvin, Hafiz, Aris ya udah on cam dan gak ngantuk ya, kalian hebat ya. Salut sama kalian. Makasih banget, dan yang lain yang udah tumbang, semoga Allah kuatkan kalian. Besok sampai ketemu jam 5.30 di kajian fikih ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia langsung ke atas ini.